Jadi sesungguhnya rasa syukur itu yang membangun jiwa kita menjadi pribadi-pribadi yang matang secara konsep-konsep harta, Mas. Jangan berharap harta kalau jiwa kita ini tidak siap. Karena kalau tidak siap, harta itu akan membunuh Anda. Dan satu hal lagi, pesan dalam metafisika. Jangan Anda mengejar sesuatu yang tidak Anda bawa mati. Jangan Anda mengejar mati-matian sesuatu yang tidak Anda bawa mati. Jangan Anda membela sesuatu yang mati-matian yang tidak akan Anda bawa mati. Dan jangan Anda melakukan sesuatu mati-matian jika itu yang tidak Anda bawa mati. Jangan lupa di dunia ini, semesta tidak pernah mengingkari janjinya. Apa janji semesta? Jika Anda berjalan santai mendekati beliau, maka beliau akan mengirimkan rezeki berlari ke Anda. Oke. Yang penting Anda gerak, jangan diam. Kalau Anda diam, rezeki tidak akan pernah nyampe. Gitu. Baik, teman-teman. Tadi kita ngobrol tentang penyembuhan ya, tentang orang yang sakit dan lain sebagainya gitu. Sekarang kita pengen geser ke yang tidak kalah penting nih. Bagaimana sih caranya atau rahasianya mengubah impian itu bisa menjadi kenyataan gitu. Nah, ini tentu Guru Mangku Hipno udah berpengalaman dalam konteks itu gitu ya. Sekarang yuk kita dengerin bersama-sama ujangan nasihat beliau supaya teman-teman semua, anak-anaknya, adik-adik kita yang punya impian itu bisa terwujud jadi kenyataan. Itu rumusnya bagaimana? Mindsetnya seperti apa? Monggo Guru. Ya, yang pertama-tama ketika para sahabat dimanapun berada memiliki mimpi dan ingin banget mimpi itu menjadi kenyataan, itu ada cara yang paling spesial sebenarnya di dunia ini. Yang pertama bahwa kita harus sadar apapun yang terjadi di dunia ini itu atas seizin Tuhan, seizin ilahi. Jadi pertama yang harus Anda lakukan adalah berdoa. Doanya apa? Katakan, Tuhan, apa yang kami belum miliki, segera hadirkan dengan usaha yang paling ringan gitu. Kenapa dengan paling ringan? Paling ringan? Kenapa paling ringan? Karena kita hidup itu udah berat. Gitu. Jadi kita minta yang paling ringan. Setuju. Karena kadang-kadang kita terlalu membesar-besarkan, mendramatisir, jadi segalanya terasa berat gitu. Kalau Tuhan mau cuma segitu selesai semua gitu. Jadi guru selalu nih secara praktis, sebagai praktisi mengatakan, Tuhan, jika ada pasien saya yang memimpikan kesembuhan, berikan dia sembuh dengan cara yang paling ringan. Misalnya kita tidak usah ngapa-ngapain, kita tiup, sembuh. Itu kan ringan, Mas. Tidak perlu apa-apa gitu. Nah, yang kedua, ketika Anda punya mimpi, jangan lupa Anda jadikan kenyataan. Kadang-kadang kita bermimpi asik gitu. Kita seperti berada di alam tidur. Kita mimpi, begitu bangun hilang semua. Bagaimana caranya menjadikan kenyataan? Yang pertama, lakukan sesuatu yang bersifat positif. Ingat, positif. Kadang-kadang kita punya mimpi, lalu kita mencoba melakukan sesuatu, dimulai dengan negatif. Negatif itu artinya tidak ada konsep yang Anda gunakan. Hidup ini harus terkonsep, Mas. Gitu. Dan konsep-konsep yang dipergunakan untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik adalah kita menyadari kekurangan kita. Jadi jangan dulu mencari kelebihan kita. Mulai dari kekurangan kita. Nah, ketika kita tahu kekurangan kita, kita introspeksi, kita koreksi. Apa yang harus kita butuhkan agar kekurangan saya berubah menjadi kelebihan. Satu, kalau Anda kekurangan ilmu pengetahuan untuk menjadikan mimpi Anda menjadi kenyataan, belajar. Belajar itu ada 3. Boleh belajar sendiri, sehingga dia menghasilkan empirisme, pengalaman. Itu ilmu. Boleh belajar di bangku-bangku kuliah, bangku sekolah, atau membaca buku. Itu akan melahirkan sifat-sifat ilmiah atau rasionalitas. Yang diperbaiki adalah pengetahuan otak kita. Nah, yang terakhir, kalau kita tidak kemampuan untuk belajar secara di buku, kita tidak bisa belajar karena kita malas membaca. Lalu yang kedua, kita juga malas menggali sesuatu. Kita belajar pada orang-orang yang telah memiliki kemampuan di bidang itu. Datangi. Kenapa didatangi? Karena kita bawa gelas kosong ke situ. Pak, saya bawa gelas kosong, diri saya kosong nih, tolong diisi. 1 bait, 2 bait kalimat yang beliau ucapkan, simak. Kadang-kadang orang datang bertanya, dia sudah membawa perspektif dalam dirinya.
Inilah yang sesungguhnya banyak orang bermimpi tidak bisa dijadikan kenyataan. Karena ketika dia menggali, dia masuk kanan, keluarnya ke kiri. Jadi kalau Anda ingin belajar menjadikan mimpi itu menjadi kenyataan cepat, belajar salah satunya kepada orang yang sudah mengalami terlebih dahulu. Tanya mereka. Tidak perlu kita mengalami susah payahnya, tapi tanya kesimpulannya. Apa yang beliau lakukan. Lalu modifikasi dengan cara Anda, dengan kemampuan Anda, dengan bakat Anda, dan dengan kemampuan-kemampuan yang Anda miliki, meskipun kecil, tetap itu harus dicampur. Kenapa dicampur? Karena tidak semua pengalaman orang cocok dengan kita, karakter kita, Mas. Nah, jadi cara termudah agar mimpi kalian menjadi kenyataan, simpelnya adalah 1, tambah pengetahuan. Yang kedua, koreksi diri. Tahu kekurangan. Setelah tahu kekurangan, tanya orang lain untuk melengkapi kekurangannya. Dan dari semua itu, sempurnakan dengan doa. Jangan lupa. Karena sepintar apapun Anda, sehebat apapun Anda, secanggih apapun otak Anda, jika Tuhan tidak berkehendak, itu semua tidak akan pernah terjadi. Mimpi Anda hanyalah sekedar mimpi. Jadi untuk mencapai mimpi menjadi kenyataan, jangan lupa, sempurnakan kerja keras Anda, kerja cerdas Anda, segala usaha Anda dengan satu hal, doa. Itu, Mas. Kalau misalnya pakai analogi begini, Guru. Ketika kemudian kita itu punya sebuah mimpi, itu ibaratnya kita sedang menanam pohon gitu ya, supaya kemudian tumbuh, lebat, dan berbuah kan butuh yang namanya pupuk gitu. Nah, mungkin nggak kemudian pupuk itu adalah perbuatan baik yang acak, yang random gitu. Kita pokoknya udah aku pengen berbuat baik aja supaya kemudian mimpiku itu terwujud jadi kenyataan. Nah, itu bisa mempercepat terwujudnya impian jadi kenyataan apa enggak, Guru? Ya, salah satunya gini, Mas Hendra. Jadi salah satu yang bisa membuat mimpi Anda lebih cepat menjadi kenyataan, itu prosesnya lebih cepat itu maksudnya. Bukan menjadikan mimpi Anda kenyataan, tapi prosesnya lebih dipercepat. Caranya dengan berbuat baik. Membaikkan sesuatu, dimanapun, kapanpun. Jangan sampai Anda ambigu, Anda mengatakan, saya ingin memperbaiki kehidupan saya, kualitas kehidupan saya. Lalu Anda harus membaikkan sesuatu. Tapi kadang-kadang perilaku kita tuh justru memburukkan sesuatu, Mas. Kita ingin maju, tapi kita membuat orang lain mundur. Kalau kita ingin maju, dorong orang lain maju sehingga energi dia itu mendorong kita maju juga. Makanya sering Guru katakan, salah satu cara agar apa yang kita harapkan terjadi, syukuri apa yang orang lain dapatkan terlebih dahulu. Syukuri? Apa yang orang lain dapatkan terlebih dahulu yang bersifat kebaikan. Maka kebaikan itu akan menjalar ke dalam usaha menular Anda, gitu ya? ke dalam usaha Anda. Kalau Anda melihat orang sukses, senang melihat orang senang gitu ya? Itu, senang melihat orang senang, benar. Itu selalu menjadi tagline di mana-mana karena fakta realnya. 43 tahun Guru berpraktek, kenapa Guru berada di posisi ini? Karena Guru selalu mensyukuri apa yang orang lain lakukan dan itu bisa membuat orang bahagia. Jadi itu. Jadi bahkan kalau Guru lari pagi gitu, yang Guru lakukan adalah ketika Guru melihat orang tuh bawa apa gitu jualan jam 4 pagi, Guru merasa, hebat orang itu. Saya bersyukur melihat orang seperti itu. Jadi itu Guru gunakan sebagai salah satu elemen untuk belajar gitu. Bahwa kalau saya bangun pagi jam 4 hanya untuk lari, Mas. Tidak ada beban apapun. Teman-teman saya yang saya lihat tuh jam 4 pagi mereka bangun bukan lari, mereka jualan. Berarti mereka beban. Lalu apa alasan saya tidak bersyukur untuk mereka? Sama dengan gini, Mas. Jadi kenapa seringkali orang-orang itu susah banget mencapai kemajuan dalam setiap usahanya? Karena dia berpikir dia tidak ada hubungan dengan makhluk lainnya. Karena sesungguhnya setiap apa yang ditampilkan oleh Tuhan di mata kita, itulah cara Tuhan mempercepat proses Anda. Setiap sesuatu yang Anda rasakan, situasi yang Anda rasakan, itulah cara Tuhan mempercepat prosesnya. Karena dalam setiap hal, setiap menit, setiap detik, Tuhan telah menebarkan ribuan jalan untuk Anda mencapai mimpi menjadi kenyataan. Tapi Anda tidak mengambil kesempatan itu, seolah-olah Tuhan itu menutup jalan Anda. Lalu Anda mengeluh, Tuhan saya sudah berusaha.
ternyata ada banyak peluang yang Anda lepaskan. Contohnya ketika ada orang meminta-minta, itu seringkali kita berpikir, kamu masih sehat, masih kuat, kerja dong. Gitu. Kadang-kadang kan tidak seperti itu, Mas. Jadi kita melihat situasi, kondisi, tiba-tiba nongol. Kadang-kadang tiba-tiba menghilang begitu saja. Artinya apa? Seringkali kita salah menerka gitu, bahwa Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang baik, seperti yang Mas Hendra katakan, tapi kita tidak mengambil kesempatan itu. Lalu kita menyalahkan situasi dan kondisi, Mas. Itu. Jadi harus koreksi. Mulai sekarang, saran guru telah menyelamatkan teman-teman yang sempat mengalami keterpurukan dengan cara paling sederhana. Apa? Pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Semiskin-miskinnya Anda, Mas. Semiskin-miskin orang di luar sana. Ada 5 yang harus disyukuri. 4 yang utama, namanya 5W. Di metafisika namanya 5W. Yang pertama, jangan Anda merasa menderita saat Anda masih mampu menelan makanan. Namanya wareg. Keren. Yang kedua, jangan Anda berhenti bersyukur saat Anda masih memakai pakaian, Mas. Iya. Oke. Kecuali Anda tidak berpakaian, Anda telanjang, Anda tidak bersyukur. Yang ketiga, selama Anda punya tempat berteduh, mau di kolong jembatan pun, Anda harus bersyukur. Yang keempat, selama Anda bisa menikmati tubuh Anda masih bergerak, tangan Anda masih bisa begini, mata masih bisa menoleh, apalagi anugerah Tuhan yang engkau dustakan. Dan yang terakhir, selama Anda punya nama baik, Anda akan terangkat ke level lebih tinggi dalam kehidupan Anda. Jadi ada 5W ini yang mengukur apakah kita menderita atau tidak. Jangan Anda mengaku menderita tapi Anda tidur dengan spring bed yang empuk di rumah. Jangan Anda mengaku menderita tapi yang Anda makan masih makanan yang normal dibandingkan dengan orang lain. Jadi sesungguhnya rasa syukur itu yang membangun jiwa kita menjadi pribadi-pribadi yang matang secara konsep-konsep harta, Mas. Jangan berharap harta kalau jiwa kita ini tidak siap. Karena kalau tidak siap, harta itu akan membunuh Anda. Dan satu hal lagi, pesan dalam metafisika. Jangan Anda mengejar sesuatu yang tidak Anda bawa mati. Jangan Anda mengejar mati-matian sesuatu yang tidak Anda bawa mati. Jangan Anda membela sesuatu yang mati-matian yang tidak akan Anda bawa mati. Dan jangan Anda melakukan sesuatu mati-matian jika itu yang tidak Anda bawa mati. Itu konsep metafisika, Mas. Prinsipnya jangan mati-matian mengejar sesuatu yang nggak dibawa mati, gitu ya. Itu. Jadi tidak ada alasan dong meskipun orang itu lumpuh, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, untuk kemudian hatinya tidak bersyukur. Nggak ada alasan. Sebenarnya di dunia ini tidak ada alasan apapun selain rasa syukur diperbesar. Gitu. Lalu kenapa pasien guru yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat? Itu hanya satu hal. Karena mereka dibangkitkan rasa percaya dirinya bahwa selalu di dunia ini masih ada yang tersisa dari apa yang diambil oleh ilahi. Jika harta Anda diambil, napas Anda masih disisakan. Jika Anda berada di rumah sakit saat ini karena Anda sakit, ada tubuh Anda yang tersisa. Keluarga Anda disisakan. Orang-orang tercinta disisakan. Orang-orang memberi perhatian, memberi doa pada Anda. Jadi Tuhan itu pinter. Di dalam penderitaan Anda yang paling menderita sekalipun, selalu ada sisa-sisa tertentu yang disisakan oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi jiwa Anda. Sayangnya, Mas, manusia punya ego. Dia merasa sendirian. Dia selalu menangis, Tuhan, saya merasa sendirian, teman-teman saya pergi semua. Maka secara ilahiyah, Tuhan itu berjanji tidak pernah meninggalkan Anda dalam kondisi apapun. Maka napas itu akan selalu menemani Anda selamanya. Jadi kapan Tuhan meninggalkan Anda? Saat Anda sudah tidak bernapas lagi, Mas. Jadi seperti itu. Kalau pengalaman pribadi sih memang ketika kemudian sesuatu yang saya inginkan terwujud itu ketika getaran rasa, pikiran, perasaan saya itu penuh optimistis, keyakinan, kebahagiaan,
tanpa ada keraguan sedikit pun gitu. Artinya bisa saya ambil sebuah konklusi begini guru, bahwa ketika misalnya mulut kita ini berdoa gitu ya, ingin mengubah nasib bla 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 dan seterusnya gitu ya, tapi selama 24 jam yang muncul di dalam pikiran dan perasaan adalah kekurangan, keluhan, ya percuma dong itu. Intinya adalah rasa itu tadi guru. Itu pinter. Itu jadi Mas Hendra benar, kata-kata Anda mencerahkan banget gitu. Karena gini Mas Hendra, seringkali yang terjadi adalah seperti kata guru tadi, itu ada pertentangan, ada ambigu dalam diri kita gitu. Seringkali kita mendua. Mulut kita mengatakan, Tuhan izinkan saya memiliki sesuatu, tapi Anda tidak mengejar sesuatu, tapi Anda justru membuang sesuatu. Jadi seringkali kita menyalahkan kondisi, situasi. Tolong mulai saat ini kalau Anda ingin memiliki sesuatu, yang pertama Anda lakukan adalah sadari bahwa terlalu sering kita berprotes kepada kondisi. Jadi kenapa Anda susah mendapatkan sesuatu? Karena Anda terlalu sering berprotes pada kondisi. Di dunia ini yang membuat seseorang gampang mendapatkan sesuatu, karena dia ngerti bahwa di dunia ini ada proses. Apa prosesnya? Prosesnya ada dua. Semua di dunia ini rencana itu dipengaruhi oleh dua hal, Mas. Yang pertama rencana manusia. Rencana manusia selalu baik, selalu merasa benar, merasa hebat, telah berusaha maksimal. Hasilnya apa? Nasib. Tapi di atas segala nasib itu ada Tuhan, ada rencana Tuhan. Yang sifatnya pasti kebaikan. Rencana manusia selalu ada ego di situ bercampur menjadi satu. Yang seringkali kalau gagal akhirnya terpuruk. Tapi rencana Tuhan yang disebut takdir, Mas, itu tidak ada buruknya. Mungkin saat kejadian Anda memikirkan itu keburukan, tapi di lain waktu Anda akan menyadari bahwa kegagalan Anda saat ini, kebangkrutan Anda saat ini, sakit Anda saat ini telah menyelamatkan Anda di masa depan. Itu masalah waktu, masalah ruang dan waktu. Lalu pertanyaannya, jika boleh saya meminta sekarang, kenapa tidak sekarang dihadirkan? Anda tidak boleh transaksional dengan ilahi. Karena Tuhan penguasa sang waktu. Disebut dengan dikala. Kapan kita membutuhkan lebih besar dari hari ini. Saat itu Tuhan akan mengizinkan terjadi. Itu, Mas. Jadi jangan sampai kita kehilangan berjarak dengan Tuhan. Kehilangan kemampuan mengenali Tuhan. Tuhan itu selalu maha baik, Mas. Tapi sayangnya kita selalu kadang-kadang cepat putus asa, cepat menyimpulkan. Seolah hidup Anda telah berhenti di titik ini, di detik ini. Saat Anda gagal meraih sesuatu, Anda katakan, saya gagal. Seolah Anda berhenti di detik ini, padahal nyawa Anda masih panjang. Itu artinya apa? Selalu ada kesempatan kedua yang Tuhan hadirkan. Jika Anda mau, maka kemampuan itu akan datang. Seperti yang dialami oleh Guru Mangkuhibnu sendiri dalam proses penyembuhan kepada berbagai macam jenis penyakit yang ada di klien gitu ya. Kenapa kemudian bisa pede, kenapa kemudian bisa melakukan penyembuhan dalam waktu 3 menit, 2 menit gitu. Sesingkat itu kan lagi-lagi based on ilmu gitu. Karena tahu ilmunya gitu. Nah, mungkin dalam rangka untuk mewujudkan, merealisasikan impian jadi kenyataan, ya juga harus butuh ilmu dong. Maka knowledge, pengetahuan tidak pernah berhenti belajar itu nggak bisa ditawar-tawar lagi kan, Guru? Benar, gini Mas Hendra. Seringkali manusia itu kalau orang Bali bilang temaboyil. Di awal dia sudah mengatakan baru dengar 2 menit sembuh, lalu dia udah mempunyai, tak mungkin gitu. Itu menutup kesempatan dia untuk memiliki kemampuan yang sama, Mas. Jadi gini, ketika ada sesuatu keajaiban terjadi, yang pertama harus Anda lakukan, kalau Anda memikir tidak mungkin, itu akan tertutup pintu Anda melakukan hal yang sama. Jadi kalau Anda orang yang hebat mau belajar, jika ada orang mampu melakukan dengan cepat, bahkan mungkin 1 detik, Anda harus belajar. Benar Mas Hendra, belajari kenapa dia bisa melakukan. Ada 3 pertanyaan kalau kita mau belajar. Yang pertama, kenali dulu apa sebenarnya definisi dari 2 menit itu. Lalu yang kedua, bagaimana cara dia melakukan 2 menit kok bisa. Yang ketiga, lihat aksiologinya, apa hasil akhirnya. Karena orang kalau belajar tidak mengenal definisi, ontologi namanya kalau dalam akademis. Lalu ada epistemologi, ada bagaimana prosesnya. Yang Anda katakan tadi, proses itu. Yang terakhir apa aksiologinya. Guru tidak sembarangan, Mas. Kalau guru misalnya mengeluarkan ilmu, lalu guru coba ke beberapa pasien, mungkin 7 pasien lah gitu.
guru aplikasikan ilmu itu lalu tidak berhasil satu pun, guru akan coret dari daftar keilmuan guru. Kalau Mas nanti bermain ke rumah guru atau pasien-pasien guru yang nonton, yang pasti tahulah di rumah guru itu terpampang ada ratusan, ribuan ilmu yang bisa dipelajari. Tapi basicnya tetap sama, Mas. Apa basicnya? Tatua, filsafat, dan keyakinan Anda kepada kuasa ilahi. Karena guru sangat percaya dan sangat meyakini. Ribuan buku, ratusan buku yang guru baca setiap tahun. Satu hari satu buku tebal guru baca. Tidak akan mampu menjadi penyelamat karena sesungguhnya manusia sangat menggantungkan dirinya pada kuasa ilahi. Tapi meskipun buku tipis yang Anda baca, tapi Anda punya kemampuan dan keyakinan melebihi segalanya, maka Anda penyelamatnya. Maka Tuhan menurunkan kemampuannya kepada Anda. Itu. Dan jangan lupa, kenapa ada orang protes kalau guru menyembuhkan 2 menit, 3 menit? Itu karena frekuensi mereka tidak sama dengan frekuensi yang guru tampilkan. Gini Mas, dalam dunia frekuensi dan dunia metafisika, kenapa orang tidak percaya pada sesuatu yang bersifat keajaiban? Karena di metafisika digolongkan ada 2 manusia, spiritualitas, berspiritual. Yang pertama disebut dengan manusia yang memiliki daya pikiran yang bersifat eksoteris. Dia rasionalnya dibesar-besarkan. Pada dalam proses penyembuhan itu seringkali intuitif yang lebih besar harusnya daripada rasionalitas. Gitu. Biarlah rasio-rasio ini dipegang oleh para dokter teman-teman kita secara ilmiah. Gitu. Tapi kalau Anda masuk ke dunia spiritual, jangan rasionya diperbesar, tapi intuisinya dipertajam. Gitu. Nah, ketika nanti Anda telah bermain di wilayah eksoteris, dunia nyata, mana mungkin bisa 2 menit? Iya, di dunia nyata tidak mungkin. Tapi Anda naikkan pengetahuan Anda ke dalam dunia esoteris namanya. Di sini Anda akan mengenal. Ternyata di dunia ini, kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Nah itu. Jadi jawabannya kenapa ada orang yang bisa, kenapa yang tidak. Karena mereka yang tidak bisa itu, dia bermain di wilayah eksoteris. Sedangkan untuk penyembuhan-penyembuhan yang bersifat spiritualitas, metafisik, dia harus bermainnya di wilayah esoteris. Itu jadi masalah. Nah, ini tadi kan Guru Mangku Hipno kan menyebut tentang urgensi dari yang namanya keyakinan gitu. Faktanya Guru, terkadang ada orang itu yang meyakini sesuatu gitu ya, sudah sangat diyakini, tapi justru malah tidak terjadi. Tapi pada saat tidak diyakini, malah terjadi. Nah, itu tuh kan banyak case-case seperti itu. Ya. Kenapa bisa seperti itu, Guru? Karena ruang dan waktu hanya punya Tuhan. Kalau Anda meyakini sesuatu super yakin, lalu Anda yang punya menentukan waktu, Anda akan berhasil saat itu juga. Tapi kenapa ada pohon yang ditanam di hari yang sama, tahu-tahu buahnya bisa berbeda? Itu karena Tuhan yang membuatnya seperti itu, Mas. Jika semua keyakinan manusia membuat semuanya berada di jalur yang sama di hari yang sama, semua manusia tidak akan pernah mati. Karena dia punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya. Tapi tetap aja, suka duka lara pati itu adalah kuasa ilahi. Anda hanya berbicara tentang metodenya, berbicara tentang bagaimana diri Anda memperoleh makna dalam kehidupan ini dari metode yang Anda jalankan. Lalu bagaimana metode itu memperoleh bentuk dari apa yang Anda lakukan. Jadi, itu secara akademis itu begitu, Mas. Jadi kita memperoleh makna kehidupan dari metode kita. Kayak guru ini bermakna sebagai penyembuh karena ada metode. Lalu metode itu tidak akan pernah bermanfaat kalau tidak ada guru. Maka berbentuklah guru untuk metode itu. Jadi manusia itu menjadi hebat karena ada metode. Lalu dicampur, dimix dengan pengetahuannya. Bergunalah metode ini. Karena seringkali metode-metode yang Anda pelajari itu tidak bisa Anda aplikasikan. Kenapa? Karena Anda tidak punya kemampuan di bidang itu. Untuk itulah sebenarnya guru, dulu waktu guru masih S1, guru merasa kurang, Mas. Lalu guru kuliah S2.
Ketika S2 pun guru ini tidak lengkap nih, harus ke doktor gitu. Jadi di dokter itu guru menemukan banyak hal. Jadi pola pikir kita sebagai seorang dokter, apalagi dokter guru itu kan kebetulan nih bukan karena guru hebat. Kebetulan guru dokter lulusan terbaik, Mas. Dan mendapat jadi wisudawan terbaik. Keren. Guru itu yang salah satu membuat guru bangga gitu. Karena tidak banyak penyembuh itu dokter. jadi ada guru punya rasa percaya diri di situ. Dan jangan lupa seperti yang guru katakan, Borju itu menulis, kapan Anda sukses sebagai seseorang? Ketika Anda punya 4 modal itu. Salah satunya adalah modal simbolik. Dokter adalah modal simbolik. Salah satu yang membuat orang meyakini guru. Jadi seperti itu, Mas. Iya. Nah, ini jadi masalah gini, Guru. Di segmen terakhir ini, satu pertanyaan di segmen ini, yang jadi masalah itu orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Wajar dong, karena ketika dia sudah kaya, vibrasi bahagianya terus, penuh syukur, ngeluarin uang berapapun nggak kepikiran gitu kan. Sirkulasinya jalan terus gitu dan ya jadi kaya dia. Ini jadi masalah adalah orang miskin itu nggak bisa memvibrasikan perasaan yang syukur, bahagia. Karena yang bikin dia bahagia itu rata-rata uang, Guru gitu. Nah, ini masalahnya kan seperti ini. Ini solusinya gimana? Ketika kemudian dia berada di fase titik terendah, kondisi finansial yang sangat kurang, tapi dia tetap bisa bahagia terus itu gimana? Gini, Mas Hendra, jangan salah, Mas Hendra. Ketika suatu saat Anda memiliki uang 1 miliar, Anda tahu enggak, Anda merasa miskin. Karena di otak Anda butuh 10 miliar lah. Jadi kalau ukurannya jumlah yang Anda pakai, semua manusia sebenarnya merasa miskin. Jangan pikir orang yang punya uang 100 miliar itu merasa dirinya kaya, Mas. Dia tetap merasa miskin. Kenapa? Karena di otaknya itu muncul angka-angka yang unlimited. Jadi kalau kita belum pernah punya uang 1 miliar, nggak bisa penerimaan maksudnya? Gini, kayak guru, Mas. Dulu guru belum pernah punya uang 1 miliar gitu. Guru selalu pikir dengan uang 1 miliar itu saya hebat gitu. Tapi begitu angka itu menjadi 1 miliar, kita jadi merasa miskin. Kenapa miskin? 1 miliar itu ternyata tidak untuk apa-apa gitu. Kita harusnya butuh 10 miliar. Jadi terus naik itu, unlimited ya. Jadi gini, mengukur suatu kekayaan itu bukan sebenarnya dengan jumlah uang yang kita punya. Tapi seberapa banyak uang yang kita punya itu bermanfaat bagi kehidupan kita sendiri. Meskipun Anda punya uang 100.000, Anda termasuk orang yang kaya. Ketika 100.000 itu cukup membuat Anda bahagia. Anda lebih sehat, Anda lebih tenang, lebih nyaman, lalu Anda bahagia dengan itu. Itu, Mas. Jadi miskin, definisinya harus dirubah nih konsepnya. Karena gini, orang kaya adalah orang yang kebetulan dititipkan harta lebih banyak lagi dari Anda, sehingga Anda mengatakan dia orang kaya. Tapi orang miskin, orang yang saat ini kebetulan tidak dititipkan uang lebih banyak dari orang itu, jadi Anda merasa miskin. Jadi bagi guru di dunia ini, semua orang sebenarnya selalu merasa miskin. Kenapa gitu? Ini kalau guru ukur dari perspektif guru, Mas. Kalau kita punya uang 10 miliar gitu, kita akan merasa, ternyata nilai 10 miliar itu tidak sehebat ketika kita tidak punya uang, Mas. Jadi kita selalu merasa miskin sebenarnya. Nah, di situ guru paham bahwa kenapa orang kaya itu mati-matian terus memperjuangkan lebih lagi. Karena di situ dia merasa miskin. Jadi rasa miskin, jadi bukan miskin beneran, tapi rasa miskin itu muncul. Nah, di situ yang guru rasakan adalah kalau kita ukurannya uang, jumlah itu, kita tidak akan pernah puas. Jadi sebenarnya di dunia ini tidak ada orang kaya, Mas. Orang kaya itu satu-satunya orang yang menyadari bahwa dirinya penuh keberlimpahan. Apa kekayaan kita utama? Mata melihat, itu kekayaan. Hidung bisa menarik napas, itu kekayaan. Telinga bisa mendengar, itu kekayaan. Hati bisa merasakan, itu kekayaan. Jangan lupa, Mas, orang yang punya uang triliunan belum tentu matanya bisa melihat sehebat mata Anda. Hatinya bisa merasakan sehebat hati Anda. Mungkin dia mengatakan, Anda orang kaya karena normal semuanya. Saya
punya uang banyak, tapi tidak mampu membeli uang triliunan, saya tidak mampu membeli apa yang Anda punya. Dia merasa dia bukan orang kaya, Mas. Minimal ketika mindset paradigma itu sudah berubah seperti itu gitu ya. Urusan rezeki, urusan duit juga lebih mudah karena kita udah menjadi orang yang penuh keberlimpahan di dalam gitu. Seperti itu ya Guru ya. Gini Mas, tergantung. Mohon maaf ini harus Guru katakan, rasa syukur itu sebenarnya dimiliki oleh semua manusia yang menyadari bahwa hidupnya ada sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan di masa depan. Oke. Meskipun Anda punya uang banyak saat ini, tapi kalau rasa syukur Anda tidak punya, Anda tidak akan memvibrasi diri Anda untuk punya lebih banyak lagi. Tapi semakin banyak Anda punya uang, ini yang Guru rasakan loh Mas, secara pribadi. Anda lebih takut hidup Anda. Anda lebih khawatir pada segala hal. Lalu di mana rasa senang itu? Apa arti kekayaan itu? Bagi Guru yang terpenting adalah ketika Anda cukup untuk memberikan makan bibir Anda, keluarga Anda, itu adalah orang kaya. Definisinya bagi Guru. Ketika mata Anda melihat apa yang harus dilihat dengan baik, itu orang kaya. Itu definisi Guru. Kenapa? Orang yang tidak punya uang, dia tidak ada beban untuk mempertahankan sesuatu, Mas. Tapi orang yang punya banyak sesuatu, dia akan ada beban dalam mempertahankannya. Lalu definisi kaya dan miskin itu akan menjadi blur dia. Kenapa? Sebenar-benarnya orang kaya itu adalah orang yang merasa kebercukupan, Mas. Merasa dirinya cukup. Kebercukupan. Baik, makasih Guru Mangku Hipno. Perspektif tentang mengubah impian menjadi kenyataan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat semuanya ya. Nah, Guru Mangku Hipno ini kan beberapa kali suka menyampaikan firasatnya gitu, bahwa tahun 2024 akan seperti ini gitu. Nah ini kan kita sebentar lagi mau memasuki tahun 2025 Guru. Kita menyiasati 2025 itu seperti apa, terus supaya kemudian kita menjadi beruntung di tahun 2025 itu bagaimana Guru? Ya, konsep 2025 itu adalah orang-orang yang punya tujuan, Mas. Jadi kalau Anda hidup hanya untuk menumpang di dunia ini tanpa tujuan jelas, dipastikan 2025 Anda akan mengalami kesusahan. Jadi mulai saat ini Anda buat resolusi. Jika 2024 saya gagal di bidang sesuatu, 2025 saya akan konsepkan saya punya tujuan. 2025 itu tahun kreativitas, Mas. Barang siapa kreativitasnya tinggi, tidak mengenal diam, dia selalu bergerak. Sekecil apapun gerakan Anda, itu akan membuat berkah-berkah besar akan bermunculan. 2025 adalah tahun cinta kasih. Yang diutamakan nanti 2025 itu adalah orang-orang yang punya cinta kasih dalam hatinya. Kalau Anda melukai sesuatu, membuat orang lain bersedih, lalu membuat orang lain tambah buruk, bersiaplah Anda menerima penghukuman di tahun 2025. Karena tahun 2025 itu tahun pembersihan, Mas. Secara metafisik itu angka 7. Pembersihan artinya. Jadi tahun 2025 itu angkanya diambil dua angka di belakang 7. Orang yang punya tujuan adalah orang yang sedang dituju oleh kemakmuran di tahun 2025. Seperti itu, Mas. Jadi penting untuk kemudian melakukan resolusi gitu ya. Buat resolusi. Mulai sekarang udah dirancang nih. Bikin plan-plan gitu ya. Ya, jadi 2025 kan dibagi 3 tuh. Awal, pertengahan, dan akhir. Jadi nanti di awal apa gitu. Dan jangan lupa 2025 ini unsur-unsur yang bagus untuk dipermainkan itu ada tanah, ada besi, ada makanan, Mas. Itu unsur-unsur yang bagus untuk dipermainkan. Dipermainkan maksudnya kita masuk ke wilayah itu. Jadi potensi beruntungnya kansnya lebih besar. Lebih besar di situ. Dan air itu kurang bagus. Misalnya Anda bermain di wilayah laut itu agak kurang bagus gitu. Kecuali Anda punya keberuntungan besar dalam kelahiran itu bagus gitu, seperti itu. Dan orang-orang yang beruntung 2025 ini secara metafisika itu hurufnya SMR. SMR. Inisial. Iya. Kalau Anda bernama, Sutahib. nah itu. Anda bersiap jadi orang beruntung. Anda siapkan dompet Anda akan tebal selalu. Percaya sama Guru. SMR. R.
SMR. Ya. Oke. Jadi orang-orang yang belum melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi bukan berarti yang punya 3 inisial itu terus santai-santai gitu ya, Iya, Guru? enggak. Dia harus kerja, harus kreatif. Jadi makanya gue katakan gini, tahun beruntung seperti apapun, kondisi beruntung seperti apapun, hari kelahiran hebat, beruntung seperti apapun, kata kuncinya tetap adalah Anda harus memperjuangkan segala tujuan itu. Karena ingat satu filsafat metafisika, bahwa kekayaan itu tidak akan pernah jatuh dari langit, Mas. Dia jatuh dari langit dalam bentuk energi, masuk ke dalam kehidupan Anda, jadi perjuangan, jadi tindakan, jadi perilaku. Itu yang membuat Anda sukses. Tapi kalau meskipun jatuh energi dari langit, masuk ke dalam tubuh Anda, kerjaan Anda cuma diam, yang dihasilkan adalah takdir ilahi yang bermain. Jadi nasib harus dirubah, Mas. Jadi biarkan takdir itu di belakang nasib Anda. Itu jadi seperti itu. Iya. Tapi yang paling rasional sih memang nasib manusia itu tergantung isi otaknya sih. Benar. Isi otak dan isi hati. Nah, terus Guru menghadapi 2025 ketika kemudian ada berbagai macam problematika kehidupan ya. Entah itu dalam konteks relationship, finansial, atau apapun lah ya, yang membuat kemudian kita menderita. Bagaimana sih kita ini bisa teguh gitu ya, bisa konsisten bahwa hanya Tuhan solusi segala macam kesulitan hidup itu, gimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu? Yang pertama-tama kita harus kita melakukan tes case. Jadi lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Pikirkan yang terbaik yang Anda bisa pikirkan. Lalu rasakan yang terbaik yang Anda bisa rasakan. Gabungkan secara holistik, lemparkan, jadikan sebuah perilaku. Jika itu gagal, jangan menyerah. Berarti tahun ini bukan tahun Anda. Kenapa? Anda telah melakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Tapi kalau hasilnya tetap negatif, berarti ini bukan tahun Anda. Minimal turunkan derajat, kalau Anda punya target 100 atau 110, turunkan ke 5 dulu. Karena kadang-kadang target terlalu besar itu membuat kita terbebani. Jadi kalau Anda tidak berhasil meraih di tengah, kan ada 3 target nih, pendek, menengah, panjang. Oke lah, kita ngukurnya di pertengahan. Kalau udah pertengahan rasanya ini susah tercapai, bolehlah kita agar tidak terbebani turunkan targetnya. Udah saya dapat 3 ya dari 10 udah cukup. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa di dunia ini, semesta tidak pernah mengingkari janjinya. Apa janji semesta? Jika Anda berjalan santai mendekati beliau, maka beliau akan mengirimkan rezeki berlari ke Anda. Yang penting Anda gerak, jangan diam. Kalau Anda diam, rezeki tidak akan pernah nyampe. Terus solusi untuk di 2025 bagi sahabat-sahabat yang masih nganggur, nggak punya pekerjaan, dan masih jomblo, belum punya pasangan, cowok yang baik, cewek yang baik, itu banyak loh ya. Sekarang cewek-cewek tuh yang susah banget untuk mendapatkan laki-laki yang dia idealkan, dia cita-citakan, dia impikan gitu. Nah, aku tuh pengen beberapa narasumber ngaji Roso, termasuk guru Mangku Hipno, urun rembuk gitu ya, memberikan transformasi knowledge experience-nya kepada sahabat semua yang di fase jomblo-jomblo dan nganggur-nganggur itu, solusinya gimana Guru biar 2025 itu bisa di-cut jomblo dan penganggurannya gitu. Kalau bagi perspektif metafisika, yang terbaik adalah munculkan inner beauty Anda. Munculkan daya taksu Anda, daya interesa Anda. Bahwa Anda adalah cahaya yang diizinkan oleh Tuhan mencapai apa yang Anda inginkan. Yang masih jomblo, susah dapat pekerjaan, dan lain-lainnya. Karena bagi guru itu adalah ketersesatan jiwa. Itu namanya piyutana samskara. Apa solusinya? Solusi terbaiknya adalah adakan komunikasi antara jiwa Anda dengan diri Anda. Caranya bagaimana? Duduk sejenak seperti ini. Lalu katakan kepada jiwa Anda dan tubuh Anda, saya izinkan mulai saat ini tubuh saya menjadi cahaya benderang, sehingga siapapun yang melihat, menyaksikan, merasakan, mendengarkan, bahkan jika ada orang menyebut nama saya, maka Anda akan tertarik
Anda akan tertarik pada kehidupan saya, pada wajah saya, pada jiwa saya, pada segala hal yang saya miliki. Saat itulah orang-orang akan mengenang Anda, memikirkan Anda, mencintai Anda, dan memudahkan Anda mendapatkan apa yang Anda impikan. Kalau Anda yang belum punya pekerjaan, silakan lamar pekerjaan, tapi silakan berkomunikasi antara Anda dan diri Anda dan roh Anda. Ini namanya menghipnotis diri sendiri. Bukan. Ini namanya adalah komunikasi spiritual. Oh, bukan menghipnotis bukan diri sendiri. Hipnotis. Gitu ya? Jadi beda Mas. Frekuensinya beda. Oke. Kalau di hipnotis itu kan kita masuk ke alam bawah sadar, subconscious mind, baru kita ngomong. Jadi itu bagian yang berbeda. Oke. Guru tidak banyak tertarik menggunakan hipnotis dalam bidang itu. Jadi guru lebih suka menggunakan istilahnya adalah komunikasi spiritual antara badan dan batin. Karena jangan lupa Mas, guru banyak menangani teman-teman yang gagal usahanya, bangkrut usahanya, sakit bertahun-tahun. Karena dia tidak menyadari dirinya punya kekuatan dahsyat. Tidak menyadari dirinya punya cahaya benderang. Dia tutup dengan ketidakpercayaan dirinya. Bahkan dia belum melamar pekerjaan, dia merasa tidak cocok di situ. Bahkan dia belum mencoba berkenalan dengan orang, dia sudah memutuskan saya tidak akan diterima. Gitu. Lalu bagaimana Anda diterima ketika Anda belum melakukan, sudah menyerah duluan? Itu jadi masalah utama dalam kehidupan kita kali ini, Mas. Jadi kalau saya sarankan, saya telah menangani ratusan bahkan ribuan pasien-pasien yang jomblo lalu menikah dengan segera. Sederhana sekali. Katakan dalam diri Anda bahwa Anda adalah cahaya benderang. Catat. Ya, katakan dalam diri Anda sendiri ketika Anda duduk seperti ini. Sambil pejamkan mata, Guru? Ya, sambil pejamkan mata. Karena komunikasi interpersonal koneksi itu harus Anda dan badan. Kalau selama ini badan Anda yang Anda kurang alis Anda kurang bagus, mata Anda kurang presisi, bibir Anda kurang senyum, dari jiwa Anda katakan, wahai badan, saya izinkan kamu memiliki cahaya. Karena jangan lupa Mas, apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan kita itu yang terbaik yang kita bisa terima. Jadi jangan lupa itu. Jadi lalu berikutnya adalah ingat, jangan lupa yang tadi, bersyukur. Bersyukurnya apa? Anda diberi napas, berarti Anda masih belum bisa menyimpulkan di hari keberapa keinginan Anda akan menjadi kenyataan. Dan jika Anda ingin segera mendapat pekerjaan, segera mendapat jodoh, lakukan sesuatu. Jangan lupa, lakukan sesuatu. Tanpa Anda melakukan sesuatu, semuanya akan tetap begitu-begitu saja, Mas. Jadi kata kuncinya adalah rubah diri kita dengan mengizinkan diri kita punya kemampuan dan kepercayaan diri bahwa kita adalah cahaya yang bisa menarik bagi orang lain, dicintai oleh orang lain, dimudahkan oleh orang lain. Ini disebut dengan daya taksu atau intresa. Lalu setelah itu lakukan sesuatu agar apa yang Anda rasakan memvibrasi orang lain. Jangan sampai begitu Anda mengatakan saya adalah cahaya, lalu Anda begitu bertemu dengan orang yang Anda harapkan, Anda redupkan cahaya sendiri dengan, aduh, saya kan tidak mungkin. Jadi Anda meredupkan sendiri. Lalu Anda menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya telah berusaha. Mana usaha Anda? Jangan lupa, di dunia ini disiapkan 9 arah mata angin. Ingat, nanti di usia Anda ke-9 ada campur tangan Tuhan di situ bermain. Gagal sekali, gagal 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Percepat sampai usia Anda ke-9. Percayalah, jarang yang gagal, Mas. Karena di situ ada campur tangan Tuhan menyertai Anda. Kalau Guru Mangku Hipno sendiri itu ketika kemudian menginginkan sesuatu, itu apakah gini, misalnya percaya dulu sesuatu itu pasti akan terjadi dan terjadi gitu, meskipun belum terjadi tapi percaya dulu gitu, atau sebenarnya udah ngalir aja, percaya penuh pada Tuhan, pada semesta ya, nggak perlu bikin narik attract gimana? Kalau Guru sendiri gimana? Kalau Guru sendiri secara pribadi, Guru lebih suka mengalir, Mas, karena Guru percaya 100% karena pada saat Guru berproses menjadi spiritualis, Mas, Guru banyak melakukan meditasi, dharana. Dharana. Jadi ketika itu Guru banyak belajar bahwa kalau kita minta sesuatu pada Tuhan,
kadang-kadang tidak cocok dengan apa yang Tuhan berikan ke kita gitu. Kita jadi bermasalah gitu. Nggak sesuai fitrah kita gitu. Jadi guru lebih suka saya di awal guru katakan saya ingin beli rumah gitu misalnya. Saya ingin punya rumah di daerah itu. Iya. Guru kunci di otak saya. Lalu saya berpikir rumahnya nanti saya akan jadikan seperti ini kalau dapat. Saya potong. Ketika saya berusaha lebih keras lagi, saya tidak mikirkan lagi mau dapat yang begitu ataupun yang tidak. Di awal iya, karena harus punya tujuan. Di dalam prosesnya saya tidak pernah pikirin lagi. Dan saya termasuk pribadi yang tidak suka ribet, Mas. Disuruh menarik sesuatu, melakukan sesuatu. Enggak, satu aja yang saya lakukan. Apa yang terbaik yang bisa saya usahakan. Kalau saya harus tidak tidur semalaman, saya tidak akan tidur semalaman. Kalau saya harus ketemu orang jam 12 malam, saya akan temui jam 12 malam. Kalau saya harus belajar sampai pagi, dini hari jam 3, jam 4, sampai diprotes oleh anak saya akan lakukan itu. Jadi intinya adalah apa yang bisa saya lakukan secara maksimal, saya akan lakukan. Tapi saya tidak melakukan sesuatu yang abstrak. Saya tarik ini kekayaan. Saya tidak percaya ada yang seperti itu, Mas. Saya tarik, tidak percaya. Kenapa? Tuhan sebenarnya tahu apa yang kita butuhkan. Tanpa kita berbicara pun, Tuhan tahu. Tanpa kita melakukan apapun, Tuhan akan sampaikan, kita akan di situ. Tapi prosesnya itu bisa cepat, bisa lambat. Nah, lalu bagaimana caranya berproses lebih cepat? Usaha kita harus diperkeras. Karena hukum kausalitas. Benar. Karena di dunia ini itu berlaku. Itu nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Jadi dengan cara apapun itu, Iya. dasain dasolan itu nggak bisa diapa-apain gitu. Artinya kalau Anda percaya pada hukum sebab akibat, ingat prinsip dalam metafisika jelas. Satu langkah yang Anda lakukan, jadi satu langkah kecil yang Anda lakukan, jangan lupa, jika Tuhan berkehendak, bisa berarti sangat besar hasilnya bagi kehidupan Anda. Itu konkret deh kayaknya, Guru. Waktu dulu aku masih kuliah juga sama, aku yakin jika aku melakukan sesuatu yang nggak dilakukan oleh banyak mahasiswa gitu, aku pasti akan mendapatkan sesuatu yang nggak akan didapatkan mereka ke depan gitu. Benar. Sehingga aku selalu melakukan sesuatu dengan nilai lebih terus gitu, berbeda daripada yang lain gitu. Dan itu real sih memang. Ya, benar, karena faktanya gini. Anda bisa berharap lebih. Tapi jika Anda tidak melakukan sesuatu yang lebih, itu hanya mimpi. Betul. Tidak mungkin jadi kenyataan. Setuju. Jadi, tapi kalau Anda melakukan sesuatu yang sekecil apapun, tetapi ini sesuatu yang sangat berharga bagi Anda, maka itu akan bisa berarti besar bagi kehidupan Anda berikutnya. Jadi, lakukan sesuatu yang menurut Anda di luar batas yang Anda miliki. Kenapa? Karena ketika Anda mempush diri Anda, menekan diri Anda sampai batas di atas rata-rata, saat itulah sebenarnya semesta tahu Anda telah berusaha maksimal. Guru, di 2025 gimana dengan ajaran-ajaran yang sifatnya masih radikal, merasa paling benar sendiri, yang lainnya salah, yang lainnya keliru gitu ya? Atau kemudian ilmu-ilmu kearifan lokal Nusantara yang tersembunyi seberapa besar kemudian akan muncul lagi dan orang itu akan memahami kebenaran secara universal gitu. Gimana 2025? Ya gini, 2025 itu adalah guru umpamakan ini tahun yang membuat kehidupan manusia itu akan berada di tingkat kedamaian yang lebih baik. Itu pertama. Salah satu cirinya adalah biarkan manusia itu bertumbuh sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan. Karena hidup manusia itu sebenarnya adalah perbaikan, Mas. Tahun 2025 adalah kesempatan kita terbaik bagi siapapun, tidak ada dipilih, untuk memperbaiki nasib, kesehatan, kesuksesan, keberlimpahan, cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan. Caranya apa? Perbesar persamaan. Jangan suka mencari perbedaan. Itu kata kunci 2025. Jadi barang siapa di tahun 2025 menemukan persamaan-persamaan lebih besar dalam hidupnya daripada perbedaan, dia terpilih untuk bahagia, Mas. Itu. Nah, kalau masalah ilmu pengetahuan, 2025 itu adalah tahun kebangkitan para spiritualis Nusantara, Mas. Jadi 2025 itu Guru rasa akan ada masa-masa di mana ada fase
spiritual yang bersifat radikal itu akan muncul. Radikal itu secara akademis itu artinya kembali ke asal. Dia radikal itu bukan berarti benturan keras, enggak. Secara etiologi dia itu berarti kembali ke asal. Jadi radikal itu artinya kembali ke akar gitu. Nah, maka di tahun 2025 ilmu-ilmu yang dipelajari, digemari oleh manusia adalah ilmu-ilmu yang menyangkut tentang 3 hal. Satyam Siwam Sundaram. Ilmu yang membuat dia merasa lebih benar dan menjadi lebih benar. Ilmu-ilmu yang di dalamnya mengandung kebijaksanaan yang membuat dia lebih bijaksana. Dan yang ketiga, ilmu-ilmu yang berdasar pada keindahan. Jadi, tahun depan, mereka yang ilmunya lebih membenarkan langkah-langkah orang, lebih membuat orang bijaksana, dan lebih membuat orang indah, akan digemari. Oke. Selalu mencari persamaan. Selalu mencari bukan persamaan, perbedaan. bukan memperbesar perbedaan. Nah, ini nih, nanti kan rencananya guru kan kita mau bikin acara teman-teman pengen belajar jadi healer. Ya kan, pengen jadi healer bersama-sama gitu ya. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Karena banyak sekali teman-teman yang minta diadakan acara itu kan. Bersama langsung dengan guru Mangku Hipno gitu. Nah, pertanyaan saya, kan banyak nih orang-orang yang sembuh ketika kemudian datang menemui guru Mangku Hipno gitu. Nah, dengan metode hipnosis atau apapun namanya gitu, apakah kemudian kesembuhan itu bisa permanen apa enggak? Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Guru. Jadi gini, ini penting, bagus, guru beri nilai skor 100 pertanyaannya. Jadi gini, bukan Anda aja, tapi di seluruh dunia, pasien guru sama mengatakan, apakah kesembuhan ini permanen nanti guru? Jawaban guru sederhana, di dunia ini Mas, tidak ada manusia yang bisa menjanjikan kesembuhan permanen. Sebaik-baiknya, misalnya orang lumpuh nih, guru sembuhin, terus besoknya dia tidak merawat dirinya dengan baik, dia bisa sakit kembali. Lalu ketika dia sakit, lalu mengatakan ilmu guru cacat, tidak permanen, tidak bisa begitu. Orang datang dengan sakit kepala parah, lalu guru kasih treatment, guru kasih energi, guru kasih cerita, dia sembuh. Lalu besoknya dia mikir, dia cari utang, dia mikir, lalu sakit kepala lagi. Apakah itu harus permanen? Jadi semuanya, ilmu apapun, bahkan ilmu yang bersifat ilmiah, alamiah, ilahiyah pun, tidak ada yang permanen. Kenapa? Manusia diajarkan dengan kemampuannya untuk memiliki 3 hal. Yang pertama, bagaimana dia menjaga iman agar imunnya menjadi aman, Mas. Jadi kalau iman Anda kuat, maka imun Anda aman. Itu. Jadi iman, bagian dari iman yang kuat adalah lakukan kebaikan. Apa? Di mana? Di pikiran, di perasaan, dan di tindakan. Jika Anda sudah melakukan kebaikan di pikiran, perasaan, dan tindakan, itu artinya ada 4 norma yang Anda jaga. Di pikiran, jangan melawan hukum. Karena kalau Anda melawan hukum, sehat Anda sudah akan terganggu. Anda dikejar-kejar oleh Pak polisi. Yang kedua, jangan melanggar norma agama. Karena begitu Anda melawan norma agama, melanggar norma agama, ada sanksi-sanksi yang bersifat pribadi yang tersentuh. Anda akan melawan banyak pendapat-pendapat dari orang-orang baik. Yang ketiga, jangan melanggar norma kesusilaan. Tetap jaga. Dan yang terakhir, menjadilah orang yang sopan. Sehingga keberadaan kita selalu dicintai, dirindukan, dimudahkan, disayangi. Nah, dengan semua itu kita akan sehat terus. Meskipun penyembuhannya sederhana, tapi kalau Anda menjaga norma ini dengan baik, kemungkinan besar sehat Anda akan bertahan lama, Mas. Jadi bukan masalah ilmu permanen, metode permanen, ataupun tidak. Contoh di dokter. Sekarang Anda ke dokter, katakanlah dokter yang jauh, yang hebat, Anda bayar 1 miliar. Lalu minta dokternya mengatakan, Pak dokter, saya minta garansi, Anda ya 1 miliar loh saya bayar agar permanen. Saya yakin dokternya juga tidak mau. Paling dokternya mengatakan, permanen ataupun tidak, itu urusan Anda. Itu Mas. Jadi jangan pernah kita dengan bayar segini nuntut permanen. Saya sadar itu manusia memang banyak maunya, tapi kan kadang-kadang makanya di guru tulis Mas,
Guru tulis begini, karena dari 43 tahun berpraktek, seringkali guru dikomplain awalnya ketika mereka datang ke rumah guru 2 tahunnya sakit perut lagi, kumat lagi. Mereka komplain, guru boleh nggak saya datang tapi saya nggak bayar karena kumat nih perut saya. Bayangkan Mas, 2 tahun lalu saya tidak tahu apa yang dia lakukan setiap harinya. Saya harus bertanggung jawab gitu. Nah itulah yang guru katakan, selesai sekali, jadi Anda datang sekali, Anda guru terapi, berikutnya tidak ada lagi ikatan apapun, tidak ada garansi apapun. Karena apa? Karena kalau Anda digaransi, Anda akan lalai menjaga imunitas tubuh Anda. Nggak tanggung jawab gitu. Tanggung jawab jadinya. Jadi Anda selalu akan mengejar guru. Setiap sakit telepon. Dan bergantung gitu ya. Ya itu Mas. Jadi seperti itu. Terus ini ngomong soal pertumbuhan spiritual guru. Jadi, apakah kemudian ada tanda-tanda fisik ketika kemudian seseorang itu sedang mengalami pertumbuhan atau upgrade spiritualitas gitu? Tanda-tanda fisik misalnya mungkin dari sisi ekspresi wajah lah, rambut menguat, mata yang, atau gimana? Menurut guru gimana itu? Gini, yang pertama ciri-ciri spiritual bertumbuh ada 3 Mas. Oke. Catat baik-baik karena ini pasti akan terjadi. Yang pertama ketika orang spiritualnya bertumbuh baik, karena pertumbuhan ada buruk juga. Pertumbuhan buruk atau pertumbuhan baik. Kalau pertumbuhan baik, yang pertama dia akan mampu mengendalikan emosi. Jadi rasa marah yang terkendalikan dengan baik membuat wajahnya kelihatan lebih cerah, lebih tenang. Karena kalau Anda emosi, napas Anda cepat, wajah Anda, mata Anda akan membesar, bibir Anda akan bergerak, jadi kelihatan secara fisik. Yang kedua, orang itu mampu mengendalikan nafsunya, tidak mengumbar nafsu. Yang ketiga, ambisi duniawinya udah berkurang. Itu spiritualitas. Jadi tidak mungkin orang spiritualitas itu ambisinya terus masalah uang, tidak seperti itu. Jadi ini 3 ciri. Ini 3 ciri. Dan tapi kalau kita ngomong metafisik, Mas. Tapi kan bisa mengendalikan emosi itu tetap akan berimplikasi positif terhadap ekspresi wajah yang lebih cerah, lebih adem, lebih enak dilihat gitu jadi, ya guru ya. Gini, spiritualitas orang bertumbuh sebenarnya bukan secara fisik 100% bisa dilihat, tapi perilaku, Mas. Jika perilaku dia telah kelihatan dari cara berjalan kelihatan, dia tidak akan cepat-cepat gitu, tapi pelan, tapi mantap. Itu orang spiritual. Yang kedua, Anda pasti tahu lah, Mas kan sering wawancarain tokoh-tokoh besar gitu. Dari situ Anda tahu bisa merasakan vibrasi kata-katanya. Spiritualitas itu ditandai dengan kedewasaan, spiritualitas itu ditandai dengan seberapa kuat dia mampu membangun kehidupan lainnya, Mas. Meskipun Anda spiritual yang hebat, tapi Anda memburukkan sesuatu, menjerumuskan orang lain. Itu Anda bertumbuh spiritualnya, tapi arahnya ke bawah. Itu. Nah, kalau kita bicara metafisik, ini ciri-ciri yang paling gampang dikenali, Mas. Yang pertama, spiritual orang itu bertumbuh ketika dia, yang pertama, tidak lagi memakai sarana apapun untuk bersatu dengan Tuhan. Tanpa sarana apapun? Kenapa? Karena dia percaya Tuhan sedang ada dalam tubuhnya. Dia tidak menggunakan sarana. Yang kedua, dia tidak menggunakan perilaku apapun, ego apapun untuk memuja Tuhannya. Misalnya dia, maaf nih, terbatasi oleh agama, terbatasi oleh simbol-simbol. Dia tidak lagi mempergunakan ini. Nah, yang ketiga, spiritual itu bertumbuh ketika orang itu sudah tidak bisa membedakan Anda siapa, saya siapa. Kita manusia biasa. Kita setara di hadapan semesta. Lalu, spiritual itu bertumbuh yang keempat adalah orang itu pasti pembelajar. Entah belajar secara diri sendiri dari pengalamannya, lalu memakai itu sebagai panduan untuk keberlangsungan sadhana spiritualnya. Entah dia belajar di kampus, entah belajar dia dari guru-guru suci, entah dia belajar di mana. Itu ciri-ciri spiritual bertumbuh. Karena orang yang spiritualnya bertumbuh, haus dia, Mas. Haus. Apa? Mungkin merasa tidak tahu terus gitu ya. Karena orang spiritualitas itu punya prinsip. Prinsipnya apa? Ini kalau di metafisika. Guru kutip sedikit, Mas. Ayur dehi danam dehi vidyam dehi maheswari. Samastam akilam dehi dehimi parameswari. Wahai engkau orang-orang yang berspiritual,
engkau tahu bahwa spiritualmu berada di fase pertumbuhan, dia akan segera berbuah. Engkau akan berusia panjang. Dalam usia panjangmu, kau akan penuh kesejahteraan. Dan ketika itulah pengetahuan-pengetahuan suci kau akan dapatkan. Keren. Setelah itu kau akan menjadi orang yang mampu menjaga semesta. Karena bagimu, semesta ini haruslah menjadi tempat terindah bagi Anda menjalani kehidupan. Waduh. Itu orang spiritual, Mas. Wah, ini fan-nya makin banyak ini, ilmu mahal semua teman-teman. Nah, setelah itu nanti, Mas, barulah dia berada di fase jenana namanya. Apa tuh? Jenana itu pengetahuan suci. Dia mengalihkan pengetahuan dari buku-buku yang memotivasi dia mencari kekayaan. Dia geser menjadi buku-buku suci yang membuat dia mengerti bahwa kekayaan itu tidak kekal. Itu menjerumuskan, itu bisa membuat kita teracak-acak dalam spiritualitas. Lalu setelah itu naik dia lagi satu tingkat, Mas. Mulailah dia menata keyakinannya. Di puncaknya adalah dia tidak meyakini apapun selain Tuhan. Mantap, mantap. Itu puncak spiritual, Mas. Tidak Jadi, meyakini kalau apapun selain Tuhan. Selain Tuhan. Karena dia tahu, ini Mas, Guru kasih tahu, Ya. orang spiritual itu meyakini Tuhannya dengan 3 cara, Mas. Begini. Yang pertama, orang yang spiritualitasnya sudah tinggi, berada di tataran esoteris, dia akan berkata, ya Tuhan, saya tahu Engkau yang Maha Kuasa. Kenapa saya tahu? Karena saya tahu dari mana semua yang bertumbuh ini lahir. Dari mana yang bertumbuh ini lahir. Lalu yang kedua, ya Tuhan saya tahu, saya meyakini kamu melebihi segalanya. Karena saya tahu dari mana yang tumbuh itu berkembang. Itu pasti karena Tuhan. Dan yang terakhir, dari mana dari yang semua yang berkembang ini kembali. Itu pasti Tuhan. Jadi orang spiritual itu bulat, Mas. Dia tidak bisa membeda-bedakan apapun selain satu hal. Bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang paling disayang, dihormati, dicintai. Maka kita harus mencerminkan itu sebagai orang spiritual. Cintai orang lain, karena dalam tubuh orang lain ada jiwa kita juga, Mas. Wah, apa sih Guru tanda-tanda mungkin supaya kita itu bisa melakukan evaluasi gitu ya dalam perjalanan hidup kita gitu. Tanda-tanda bahwa sebenarnya sama semesta kita itu udah ditandai dari kecil gitu. Bahwa kita itu dalam misi jalan dharma yang besar untuk kepentingan banyak orang gitu ya. Kan kadang kita itu mungkin ketika kecil harus mengalami banyak fase penderitaan lah, isolasi lah, terus kemudian tiba-tiba kita nggak salah, dianggap salah lah gitu. Jangan-jangan itu cara semesta memberikan tanda kepada kita untuk kita tangguh, kuat, sehingga ketika ke depan nanti bisa memikirkan nasibnya banyak orang. Nah, aku pengen Guru Mangku Hipno bicara soal ini dulu sebelum jawab pertanyaan sahabat-sahabat semua. Jadi gini, seseorang yang secara metafisis ditandai oleh semesta bahwa kelak di kemudian hari dia menjadi kaki tangannya Tuhan, dari perpanjangan tangan Tuhan. Sangat mudah, Mas. Di mana setiap dia menemui masalah, saat dia mentok, selalu akan ketemu jalan keluarnya. Karena ada kekuatan ilahi yang menjaga hidupnya dia. Dia tidak akan pernah berada di fase jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi begitu dia mau mentok, ada penyelamatan. Ada solusi, ada gitu solusi, ada penyelamatan. Dan dia tidak pernah tahu penyelamatan entah datang dari mana. Selalu terselamatkan itu. Nah, itu tanda yang paling gampang. Yang kedua, dia merasakan bahwa dia susah mengatakan tidak. Itu ciri-cirinya. Selalu iya. Lebih cenderung dia mengorbankan dirinya daripada dia mengatakan tidak gitu, pengennya memudah urusan orang lain aja, dipermudah begitu, gitu ya. Karena memang begitu nanti karakter. Nah, yang berikutnya dia akan memilih membaikkan orang daripada memburukkan orang. Itu udah pilihan ilahi. Dia akan selalu, ini bisa menyesatkan orang, menyakiti orang, saya tidak lakukan gitu. Itu. Jadi itu. Tapi ada tanda-tanda yang kedua yang biasanya muncul ketika orang itu tiba-tiba terpilih, Mas. Karena gini, kalau kita mengatakan
saya terpilihkah jadi orang yang mampu melayani, itu bisa diciptakan atau bisa dipilih oleh kemampuan ilahi. Kalau orang itu dipilih oleh kemampuan ilahi, itu yang ciri-cirinya. Tapi ciri-ciri orang yang kelak di kemudian hari dimampukan oleh Tuhan menjadi orang yang bermanfaat bagi pelayan, bagi orang lain, adalah orang yang suka belajar. Dan belajarnya itu mengarah ke spiritualitas. Dia sangat tertarik pada tempat-tempat yang memiliki vibrasi. Contoh ketika dia lewat di, katakanlah di sebuah tempat, dia ada denyutan di dadanya. Tiba-tiba jantungnya, getarannya itu, iramanya berubah. Itu salah satu cara, salah satu tanda bahwa Anda memasuki dunia spiritualitas. Jadi berikutnya ketika dia bertemu dengan seseorang, seringkali orang itu merasa, saya pernah ketemu Anda di mana ya? Jadi itu ya, berikutnya. Yang terakhir, ini yang paling penting. Dia kan selalu berada di mana orang-orang itu tiba-tiba jadi tempat curhatan gitu. Jadi orang itu, "Woi, saya ada masalah gini, gimana dong?" Padahal dia sendiri tidak tahu dirinya tahu gitu. Jadi dia menjadi tempat orang bertanya. Jadi seperti itu Mas ciri-ciri. Kalau mungkin ketika masih di usia yang muda banget, terus kemudian pertanyaannya itu pertanyaan yang tentang kehidupan tidak sesuai dengan usia gitu, itu juga mungkin tanda-tanda gitu, Guru? Kalau di metafisika tidak, guru baca tidak ada tanda seperti itu. Biasanya orang-orang seperti itu bisa masuk nanti gedenya ke wilayah spiritualitas karena dia punya kecerdasan kosmik. Dia punya kecerdasan kosmik yang dibawa sejak lahir. Kan orang spiritual itu punya 4 kecerdasan, Mas. Yang pertama secara intelektualitas dia harus cerdas karena dia pemecah masalah pasien. Yang kedua dia punya kecerdasan emosional, dia bisa menata dirinya ketika dia memberikan solusi pada pasien. Lalu berikutnya dia punya kecerdasan spiritual yang dibawa sejak lahir. Di level mana dia berada ketika dia zaman dulu lahir, lalu berikutnya perkembangannya akan sampai di level berapa. Yang terakhir kosmik. Nah, anak-anak yang cenderung pertanyaan yang mengarah ke hal-hal yang bersifat mistis, itu biasanya anak-anak yang berpotensi kelak di kemudian hari masuk ke dunia spiritual karena ketertarikannya, karena visi-visi kelahirannya. Jadi seperti itu, Mas. Nah, pertanyaan teman-teman dari Kak Nugra, titip pertanyaan simple Mas Hendra, sakit yang menggugurkan atau yang bisa menebus karma itu seperti apa dan bagaimana ya Mas? Gitu katanya Guru. Iya gini, jadi kalau secara metafisis, karma itu kan ada gelas Mas. Iya. Anggap aja perbuatan-perbuatan salah kita itu seperti kopi. Lalu bagaimana caranya agar kopi ini beralih menjadi susu? Kita tuang susunya terus, tuang terus. Semakin banyak Anda melakukan kebaikan, maka karma Anda berubah jadi buruk menjadi baik, dari hitam menjadi putih. Guru rasa beliau yang bertanya ini punya vibrasi yang bagus, Mas. Punya pemikiran yang bagus. Beliau sedang mengarah ke situ. Jadi tekniknya sederhana. Jangan banyak melakukan sesuatu yang buruk di kemudian hari. Karena bagi orang yang punya prinsip seperti itu, masa lalu itu berhenti di saat ini. Karena detik berikutnya dari apa yang dia dengar adalah membangun masa depannya. Jadi karma buruk itu dipotong detik ini. Masa lalu untuk detik ini. Detik berikutnya setelah saya ngomong, itu adalah karma baru yang dia akan tanam. Jadi kalau dia ingin menikmati buah pisang lagi 6 bulan, tanam pisang mulai sekarang. Jadi biarkan tanaman-tanaman lain sudah berlalu, udah selesai. Jadi karma itu begitu Mas. Kalau Anda ingin merubahnya, lakukan sesegera mungkin perbuatan baik, perilaku baik. Karena karma itu adalah perbuatan, hasil perilaku. Jadi seperti itu, jadi mudahnya seperti itu. Nah, ini yang tanya lagi Guru. Aku tuh sering ngalami mimpi seperti deja vu gitu ya. Nah, beliau tanya kenapa kok bisa seperti itu gitu. Nah, aku sekaligus memperdalam ya. Kenapa sih kemudian ada orang tuh ketika tidur tuh selalu mimpi terus gitu ya. Dan ada yang sebenarnya jarang-jarang mimpi, tapi sesekali mimpi tuh seolah-olah sebagai pertanda petunjuk Tuhan sedang pengen ngasih tahu gitu. Itu bagaimana perspektif Guru? Ya, karena gini, di dalam metafisika, mimpi itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang dia harapkan
untuk terjadi tapi belum terjadi. Biarpun itu harapannya di bawah sadar gitu. Secara sadar mungkin dia enggak ada, saya enggak mikirin itu, tapi di alam bawah sadarnya seringkali kita punya pengharapan-pengharapan seperti itu. Nah, abaikan ini Mas. Kenapa? Karena itu psikologi. Kita bicara tentang yang tadi, yang kedua, seperti dejavu gitu. Gini Mas, setiap manusia lahir secara metafisis itu membawa kesan dan pesan. Setiap kelahiran itu membawa pesan dan kesan. Itu. Setiap kelahiran membawa pesan dan kesan. Pesannya apa? Setiap kelahiran itu pesannya adalah kamu harus menderita. Dan pada akhirnya kamu akan bahagia. Maka kita lihat Mas, begitu orang lahir pasti menangis. Nggak ada yang tertawa ya? Nggak ada tertawa. Tapi anehnya yang tertawa siapa? Yang tertawa siapa? Orang-orang sekitar. Orang sekelilingnya bahagia. Karena gitu bayi itu menyadari bahwa hidup ini adalah penderitaan. Sedangkan orang-orang yang menyaksikan tepuk tangan karena dia bangga dengan penderitaan bayinya. Harusnya yang dilakukan saat itu apa Mas? Jangan tepuk tangan, tapi bersyukur. Berdoa. Kamu dilahirkan dengan penuh penderitaan, maka akhiri nanti dengan kebahagiaan. Maka bayi itu selalu menangis. Dan nanti ketika kita meninggal Mas, harus yang dilakukan adalah rasa syukur. Bersyukur kamu telah menjalani segalanya. Tapi apa yang kita lakukan? Menangis. Jadi pada waktu orang dilahirkan, kita telah salah berperspektif. Orang menderita, lahir kita tepuk tangan, kita beri selamat. Lalu orang meninggal, selesai urusan duniawinya penderitanya. Malah kita menangis. Kita minta dia lebih lama lagi menderitanya. Bayangkan kesalahan kita karena ketidaktahuan kita, Mas. Ini namanya piyutana samskara. Ini yang seringkali mengikat seseorang ke dalam penderitaan kelahiran-kelahiran berikutnya. Itu kesan. Nah, pesan yang dibuat inilah yang harus kita pahami. Yang kedua, kesan. Jadi kalau ada Anda merasa pernah ketemu seseorang, pernah berada di jalan itu, secara metafisis itu adalah kesan kelahiran yang Anda bawa dari dulu. Karena begini, di metafisika dipercaya, bukan diyakini Mas, dipercaya bahwa bagi orang yang mempercayai bahwa kelahiran itu adalah akibat dari perbuatan di sebelumnya, hutang dari sebelumnya. Harusnya apapun yang Anda nikmati, lakukan, mimpikan saat ini, itu akan terhubung dari masa lalu Anda. Dan akan membuat masa depan, membangun masa depan yang baru. Jadi apapun mimpi Anda saat ini, satu hal yang harus dilakukan, artikan itu secara positif. Mau mimpi buruk, mau mimpi baik, pokoknya semua itu positif adanya. Jadi kita ngeramal diri kita sendiri dari mimpi kita aja, pokoknya gitu ya? Gini, karena arahkan ke positif semua gitu. Karena pokoknya semua peristiwa itu positif, Mas. Peristiwa itu menjadi negatif kalau Anda tidak cocok peristiwa itu dengan apa yang Anda harapkan. Negatif jadinya dia. Tapi peristiwa itu menjadi positif kalau cocok dengan apa yang kita harapkan. Maka di dunia ini Tuhan secara metafisis tidak pernah menciptakan peristiwa buruk dalam hidup Anda. Semua peristiwa adalah baik. Maka guru sering mengatakan, semua peristiwa itu adalah guru suci yang Tuhan hadirkan untuk Anda membangun jiwa-jiwa Anda lebih baik di masa depan. Jadi seperti itu. Keren. Ini ada semeton dari Bali pasti itu. Gong Istri namanya. Apakah karma itu akan jatuh juga dengan orang tua, anak, atau orang terdekat kita? Bagaimana itu guru? Ya, jadi karma itu sifatnya personalitas, Mas. Dia tidak akan mempengaruhi pada orang lain. Jadi kalau di metafisika nih ya, perspektif metafisika guru mengatakan, karena guru bukan Tuhan, jadi perspektifnya metafisika, akademi metafisika, bahwa karma itu bersifat personal. Apa yang Anda petik, itu yang Anda nikmati. Jadi tidak ada orang karma Anda tuh akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Karena di dunia ini semua orang lahir dengan karma wasana yang sendiri-sendiri. Tidak ada seperti itu. Siap. Ini sekarang dari M. Irwan Abdullah. Mas Hendra titip pertanyaan, ketika semua usaha telah dilakukan untuk mencapai sebuah hajat, keinginan, bahkan dengan segala teknik kesadaran, bahkan dengan cara yang paling gila sekalipun, semua masih stagnan, tidak ada jalan keluar,
dan ada keinginan putus asa. Bagaimana spirit hidup itu meski bangkit kembali dan memulai kembali usaha merajut mimpi dengan cara yang paling ringkas dan optimal. Salam hormat untuk Guru Mangku Hipno. Oke, rubah segalanya. Rubah perspektifnya, itu yang pertama. Oke. Anda hanya menunggu waktu. Siapa namanya Mas Yadi? Namanya Irwan Abdullah. Sebentar. M. Irwan Abdullah. Bapak Irwan, boleh catat kata-kata saya bahwa keberuntungan Anda itu dari 4 tahun lalu tidak bagus. Jadi keberuntungan Anda, nasib Anda akan mulai cerah itu di bulan Maret tanggal 19 tahun depan. Jadi apapun yang Anda lakukan, Anda akan terbuka pintunya. Jangan putus asa, Pak. Tapi justru saat ini Anda harus mendipergensi diri Anda dengan Tuhan. Dekati Tuhan lebih dekat lagi. Jangan berjarak sama sekali. Jangan ada keraguan sama sekali. Justru mulai detik ini, setelah acara ini, Anda katakan, Tuhan, saya siap menerima berkah-Mu. Lalu lakukan kebaikan-kebaikan yang selama ini belum Anda lakukan. Anda yang tahu apa itu. Jiwa Anda tahu itu. Dan dari 4 tahun lalu Anda tidak cukup menderita. Maka tahun depan, tahun Anda. Positif, lakukan perbaikan, lalu gunakan kekuatan, kemampuan yang tersisa untuk meraih impian Anda, Mas. Semangat Pak Irwan, 19 Semangat, Pak Maret 2025 ya, lakukan kebaikan. Di bintang Anda cerah Tuhan. Di saat itu. Okay. Jadi apa yang Anda impikan itu lebih mudah terjadi, apa yang Anda punya lebih gampang bertahan, apa yang buruk lebih gampang hilang dari hidup Anda. Itu tuh kok tahu seperti itu dibantu perewangan atau gimana, Guru? Gini Mas, di metafisika itu sesuatu itu sebenarnya bisa terbaca gitu. Jadi begitu Guru terkoneksi dengan orang yang bernama itu, kita bisa tahu jadi bagaimana hidupnya ke depan. Ini bukan meramal Mas, tapi ini perspektif namanya. Jadi akurasinya hanya Tuhan yang tahu. Karena Guru tidak berani menggaransi gitu. Tapi kalau perspektif metafisika kita pakai, begitu Anda ngomongin seseorang, di pikiran Guru, di nurani Guru, intuisi Guru akan muncul gambarnya, data-datanya Mas. Jadi bagaimana dia hidupnya ke depan, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia hindari. Nah, kalau di dalam metafisika itu namanya palm reading. Itu meramal nasib sebenarnya dengan energi gitu. Kan palm reading kan pakai garis tangan. Kalau Guru tidak melihat ini, tapi dengan nyebutin nama aja Guru bisa terjemahkan, oh nanti kamu begini. Itu biasa di Guru. Jadi Guru biasa melayani pasien dari seluruh dunia, hanya untuk konsultasi namanya. Jadi mereka akan membayar untuk konsultasi. Lama konsultasinya biasanya 5 menit, selesai semuanya. Jadi dia sebut nama saya ini Guru. Jarak jauh ya? Jarak jauh. Nanti ngaji rosok difasilitasi gitu ya? Siap. Jadi bisa ya? Tak. Jadi kamu ini, jadi tahun sekian berhasil, yang tidak boleh begini, yang boleh begini. Oh gitu ya. Tapi gimana caranya biar punya ilmu seperti itu? Gini Mas, di dalam dunia spiritual itu, kalau Anda bisa konsennya bagus, apapun bisa Anda pikirkan gitu. Memang sebagai manusia biasa kita tidak boleh mengatakan apa yang saya katakan itu pasti terjadi. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada nilai-nilai Tuhan yang membatasi gitu. Kalau kita begitu caranya, malah kita nanti membuat keraguan sendiri. Bagi Guru gini, apapun yang Guru ingin katakan pada seseorang, saya tidak pernah merekayasa tanggal itu, bulan itu, tahun itu. Itu cara Guru. Beda kalau Mas Hendra tanya, Guru coba ramal saya. Lalu Guru berpikir nih, tanggal sekian, tapi ada di otak Guru, ada di rasa Guru. Itu pasti gagal Mas. Tapi begitu Mas Hendra ketemu sama Guru, tiba-tiba Guru, Mas Hendra gini-gini. Itu bukan saya, tapi itulah cahaya ilahi yang turun. Kebetulan beliau bertanya, jadi Tuhan menjawab, biar di hatinya tidak ada keraguan lagi. Bahwa artinya gini, Tuhan, mungkin dia berdoa tadi itu, Tuhan, saya udah bosan, mau capek nih, gimana? Lalu Tuhan menjawab melalui bibir Guru. Bahasa langit, Guru bahasakan bahasa bumi. Bapak, ini loh, tanggal ini tungguin, gitu loh maksudnya. Jadi bukan Guru yang mengatakan Mas Hendra. Ngerti kan maksudnya? Jadi kalau Guru merekayasa, Guru pun tidak yakin. Jadi gitu, teman-teman, nanti yang pengen konsultasi jarak jauh bisa kita jembatani ke Guru Mangku Hipno. Bu Iin tanya, Guru, saya tuh sejak tahun 2014
diguna-guna dan berkali-kali sakit Enggak, berat. Mas Hendra, maaf guru potong. Dia itu masalahnya di lambung, Mas Hendra. Di lambung. Lambung. Coba tanya dia. Ibu enggak ada guna-guna, Bu, ibu bersih. Masalah ibu cuma di lambung, periksa lambungnya. Ibu pasti susah berpikir konsentrasi, susah tidur, giginya berat. Itu pasti Bu In. Sudah, Anda periksa lambungnya. Aduh, itu ya Bu Iin ya jawabannya ya. Coba Bu In periksa lambungnya. Iya, Pasti iya, lambungnya iya. bermasalah. Banyak yang nangis ini. Emoc mewek semua. Oke. Sekarang dari Pak Broto. Manusia adalah tajalinya Tuhan itu sendiri. Terus kenapa manusia belum bisa akses diri sehingga potensi bisa superpower, sakti mandraguna dengan kunnya gitu. Semua bisa jadi nyata gitu. Nah, itu pertanyaannya guru. Gini perbedaannya Mas, kenapa manusia tidak bisa superpower sesuper itu padahal dia punya kemampuan, dia punya kemauan. Satu jawabannya, karena di dunia ini, di semesta ini, antara yang menciptakan dengan yang diciptakan harus ada perbedaan, harus ada ketergantungan. Jika Anda diberikan superpower, Tuhan akan menghilang karena Anda bisa melakukan apapun. Jadi jawaban secara metafisis adalah kenapa Anda tidak bisa superpower meskipun dengan kemampuan, dengan kemauan? Satu jawabannya. Karena antara Tuhan yang menciptakan hidup Anda dengan Anda selalu akan ada perbedaan. Anda lebih lemah, Anda membutuhkan Tuhan, Anda tergantung pada kehidupan, Anda tergantung pada kuasa ilahi. Jadi seperti itu Mas Hendra. Jadi tidak akan bisa kita menyamai Tuhan karena kita ciptaannya Mas. Itu. Iya. Makhluk gitu ya Guru ya? Iya. Nah ini dari Mbak Naswita Guru. Ini interaksinya luar biasa Guru. Responnya sama Guru Mangkuno gitu ya. Nanti kalau pengen ketemu langsung sama Guru, kita bikin acara di Jakarta. Ini yang terakhir ya? Ya, terakhir ini Guru mau ada klien gitu ya. Mbak Naswita. Kak barbar ya. Guru, kenapa rumah tanggaku selalu ribut terus, ingin damai tentram tapi sulit banget gitu? Oke, Guru jawab. Gini Mas, siapa namanya? Mas? Mbak Naswita. Mbak Naswita, begini Mbak, mohon maaf. Seringkali dalam rumah tangga itu ketika ada keributan, kita selalu menyalahkan orang lain. Kalau ingin Anda rumah tangganya jadi akur, jadi baik, jadi damai, mulailah merubah diri. Pertama, percantik diri. Yang kedua, miliki cinta kasih yang berlebihan. Yang ketiga, jangan pernah mengadili, menghukum, menghakimi orang lain. Jika Anda punya penghakiman, penghukuman, pengadilan, lakukan untuk diri kita sendiri. Karena seringkali rumah tangga itu menjadi bermasalah karena kita menempatkan diri kita di tempat yang benar, lalu di pihak lain ada kesalahan. Kalau Anda ingin rumah tangga Anda damai, yang pertama dilakukan adalah tempatkan diri kita sejajar. Bahwa kita punya kesalahan, dia punya kesalahan. Jadi sama-sama harus memperbaikinya. Tapi kalau kita merasa dia yang salah, lalu di pihak suami akan begitu juga. Yang diharapkan oleh pasangan Anda adalah istri yang baik, istri yang menariknya ketika terjatuh, istri yang tidak menghukum, tidak menghakimi, tidak mengadili kehidupannya. Berikan dia kesempatan. Kalau Anda membuka diri yang lebih luas, Anda akan mendapat pasangan yang sama. Anda juga akan diluaskan, diberi kebahagiaan, dibutuhkan, dicintai. Jangan berharap Anda mampu merubah siapapun. Karena perubahan yang terbaik adalah perubahan yang dimulai dari kehidupan Anda. Karena kalau Anda berubah, pasangan Anda, Guru yakin 100% akan berubah juga. Oke, jadi kita dulu yang dari berubah. Kita dulu. Gitu ya, Guru ya. Wah, luar biasa ya. Ini wase banget ya teman-teman ya. Mungkin informasi terakhir gitu ya, mohon maaf, saya ada 75 pertanyaan, saya nggak bisa tanyain semuanya teman-teman, mohon maaf. Next, kalau saya sowan ke rumahnya Guru lagi ya teman-teman ya. Terakhir Guru, acara kita mungkin di Januari atau di Desember akhir gitu, nanti nggak tahu lokasinya di mana, tergantung teman-teman gitu. Itu apa yang akan di-share sama Guru dan manfaat ikut acara itu apa Guru? Gini Mas Hendra, rencananya kan Guru dari nanti di Desember ada tamu dari Singapura, itu datang, itu berombongan ada 40 orang gitu. Jadi kayaknya di Desember tidak mungkin. Januari awal, sekitar tanggal 12, itu dari Kanada, ada rombongan spiritual, guru-guru spiritual datang. Jadi kemungkinan besar kita baru bisa tuh di Februari, Pak. Februari ya? Februari. Oke. Dan Guru ingin ketika nanti acara berlangsung, Guru akan membuat
suatu metode di mana orang-orang yang datang dengan tangisan, dengan berat hati, dengan permasalahan, pulang semua dengan kekuatan dan senyum. Itu. Guru akan mengajak teman-teman yang mengikuti acara nanti adalah bagaimana sih sebenarnya teknik sederhana membuang semua karma buruk, membuang semua energi buruk, membuang semua hal-hal buruk yang ada di pikiran, perasaan, dan di tubuhnya. Ini butuh waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Lalu nanti kita akan mengadakan satu permainan metafisika. Bagaimana cara Anda membangkitkan agar darah Anda, saraf Anda, tulang Anda, daging Anda menjadi manfaat bagi hidup Anda. Sederhananya begitu. Apakah ini berat? Tidak berat. Apakah ini perlu orang yang khusus? Tidak perlu orang yang khusus. Tapi saya butuh orang yang membayar. Kenapa? Anda harus menghargai ilmu dan Anda harus menghargai kehidupan Anda. Jadi mohon maaf, nanti pasti akan berbayar gitu. Nah, bagi Anda yang mengikuti acara nanti, Anda pulang sebagai penyembuh, bukan lagi sebagai orang yang disembuhkan. Jadi seperti itu Mas Hendra. Tapi nanti di sana tidak ada penyembuhan atau misalnya ada sesi tertentu. Ada teknik di mana ketika guru ajarkan dia akan otomatis jadi penyembuh untuk dirinya sendiri. Jadi orang sakit nggak usah ikut acara ke sana berarti intinya kan? Boleh ikut ke situ sebenarnya. Tapi gini Mas boleh. Hendra, agar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Biasanya kalau guru nih, aja mungkin, kalau guru biasanya ada penyembuhan nih, kemarin di Lampung gitu. Itu kan orang yang didorong, ada ambulan. Guru ingin nanti ini khusus untuk orang-orang yang memang ingin, orang-orang yang ingin membuat dirinya mampu menjadi penyembuh bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang di sekitarnya. Jadi pelayan. Jadi pelayan bagi semuanya. Jadi rubah hidup Anda jadi dari orang yang disembuhkan menjadi orang yang menyembuhkan. Itu akan asik sekali. Oke, silakan dicatat sahabat semuanya di Februari 2025 gitu ya. Nanti kita akan jumpa sama Guru Mangku Hipno di acara tersebut. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat sahabat semuanya ya. Guru, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas Hendra. Sehat selalu Guru ya, matur suwun.